siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini adalah hari baik sehingga kita bisa menikmati sehat kita dan waktu luang kita di hari Minggu ya. Ini judul yang sebenarnya sepele tetapi sangat penting dan saya memang sangat ingin mengangkat topik ini. Dan sebenarnya jika kita ingin belajar praktek ilmu functional medicine, kita akan mulai dari sini saja kalau tidak mengerti ilmu-ilmu lain yang susah-susah ya. Nah, jadi mari kita mulai ya. Kita mungkin sudah pernah mendengar istilah methylation. Ya, methylation adalah sebuah proses di mana akan terjadi methylated cytosine ya, dan kita sering mendengar istilah MTHFR ya. MTHFR ini adalah sebuah enzim kunci pada proses metilasi tadi yang mengkonvert metilfolat ya atau B9, vitamin B9 dalam bentuk aktif yang bernama 5-metil tetrahidrofolat, di mana hal ini sangat penting untuk sintesa DNA, detoksifikasi, neurotransmitter production, hormone regulation, dan immune modulation. Jadi artinya kalau masalah yang kita alami ada di sekitar yang saya sebutin ini, ya kita harus memperhatikan hal yang paling basic di sini ya. Nah, apakah MTHFR gene dan apa pula itu MTHFR mutasi ya? Dan ini kita akan lihat ini jenis-jenis mutasinya yang terjadi. Ini adalah C6677T homozygote dan ini adalah ini efek pada fungsi enzim ya. Dia akan mengalami pengurangan sebanyak 70% ya, sampai dengan 70%. Kemudian ini ada mutasi gen yang lain C6677T, ini heterozigot dan dia akan mengurangi 30 sampai 40 reduksi. Di sini ada mutasi tipe A1298 homozigot dan di sini akan berefek yang mild, dan di sini ada compound heterozigot ya. Di sini ada C6677T dan kombinasi dengan A1298C. Dan di sini akan menyebabkan moderate to significant impact. Mungkin pada pening ya, apaan sih ini yang diomongin ya? Nah, apa sih artinya jika kita memiliki gen MTHFR ya? Normalnya tubuh kita itu bisa memecahkan homocysteine. Jadi kita punya walaupun sangat kecil dalam aliran darah kita. Tapi jika kita memiliki gangguan MTHFR gen ya, jadi MTHFR protein dalam tubuh kita tidak bisa memproses folat seperti sebagaimana seharusnya. Akhirnya kita akan mengalami tingkat homocysteine yang tinggi. Nah, mungkin teman-teman jarang melakukan pemeriksaan lab homocysteine. Tetapi saya pernah baca-baca di mana-mana, kalau kita ingin periksa lab yang penting itu bukan kolesterol, justru homocysteine salah satunya ya. Nah, apakah MTHFR mutasi ini berimpact terhadap autoimun dan pasien dengan gangguan tiroid? Ya, ternyata dengan gangguan metilasi ini dia akan mengurangi glutathione sehingga akan terjadi peningkatan radikal bebas dan akan meningkatkan homocysteine dan dia akan merusak tiroid dan jaringan vaskuler dan dia juga akan mengalami gangguan T regulation cell formation ya, pembentukan sel, dan memperburuk keadaan autoimun, contohnya pada Hashimoto. Dan dia akan berimpact terhadap konversi T3 menjadi T4 dan thyroid hormone receptor sensitivity.
Apa pula ini ya? Nanti deh saya bahas pelan-pelan. Apakah eh, masalah detox yang terjadi dengan adanya mutasi gen ini? Nah, methylation ini memainkan peranan penting dalam fungsi liver detox, terutama pada heavy metal detox, estrogen clearance, histamin breakdown. Jadi artinya apakah ya kita ada gangguan kesehatan yang tidak terpenuhi atau tidak terpecahkan, jangan-jangan masalahnya ada di sini, heavy metal, estrogen clearance ya, semua yang ada tumor atau kista, dan histamin breakdown ini berarti masalah dengan ya seperti eksim atau alergi yang tidak sembuh-sembuh. Nah, dengan gangguan MTHFR mutasi ini, gangguan metilasi tadi akan menyebabkan toksin akan terkumpul sehingga estrogen dominan. Apa itu estrogen dominan? Nanti next topik ya, karena ini bicara satu persatu. Estrogen dominan itu suatu keadaan di mana adanya estrogen dalam tubuh kita tidak mampu di detox oleh hati dan terjadilah masalah, dan itu adalah awal dari semua kejadian adanya tumor, kista atau bahkan cancer ya. Jadi saya cerita ini untuk kita runut lagi ke belakang seandainya kita atau keluarga kita memiliki gangguan-gangguan ini, dari sinilah akar masalahnya akan kita carikan solusi. Atau gangguan histamin intolerance. Jadi seperti tadi saya sebutkan gangguan adanya gatal-gatal yang tidak sembuh-sembuh dengan penggunaan obat antihistamin yang biasa. Nah, apa sebenarnya homocysteine itu? Homocysteine adalah sebuah asam amino yang diproduksi oleh pemecahan metionin, dan normalnya dia akan dipecahkan menjadi vitamin B6, B12 dan folat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, apa peranan homocysteine dalam pembentukan penyakit atau kejadian penyakit kardiovaskuler? Homocysteine bisa mengawali terjadinya gangguan kardiovaskuler melalui beberapa keadaan atau mekanisme seperti efek samping daripada vascular endothelium dan smooth muscle cell yang menyebabkan terjadinya subclinical arterial structure dan fungsi. Apa ya itu ya? Jadi artinya jika kita memiliki high homocysteine level, kita akan memiliki resiko terjadinya coronary artery disease ya. Jadi high homocysteine level itu terjadi peningkatan dari penyakit jantung dan pembekuan darah pada arteri dan vena. Nah, apa yang terjadi jika seseorang yang mengalami mutasi gen ini mengalami kehamilan? Jadi overall katanya wanita hamil memerlukan 400 mikrogram folat setiap hari dari B9, B12, dan B6. Nah, wanita hamil membutuhkan kurang lebih 600 mikrogram per hari. Nah, banyak dari orang-orang ini yang hamil ya, mereka tidak mendapatkan folat ini dari makanan sehari-hari. Nah, disinilah perlu disuplementasi. Tetapi yang kita tahu saat ini, asam folat yang beredar di pasaran luas itu berasal dari artificial, dari bentuk folat. Dan ini merupakan komponen utama yang ada pada vitamin-vitamin prenatal ya. Jadi kalau kita mungkin punya anak mau hamil ya, coba kita perhatikan apakah isinya berupa metilfolat atau folic acid yang kuno. Nah, di sini dianjurkan untuk mengonsumsi kurang lebih 400 mikrogram folic acid selama 3 bulan sebelum menghadapi konsepsi. Karena ternyata
separuh dari kehamilan yang tidak diantisipasi ini akan menyebabkan neural tube defect ya. Jadi kita kan tidak kepingin ada kelahiran janin yang tidak sempurna. Nah, banyak dari varian MTHFR ini tidak membutuhkan additional suplemen yang lain karena mereka hanya berharap dari makanan semata. Nah, masalah yang bisa didapatkan mungkin ada gangguan penglihatan, ada ulcer pada mulut, ada sore dan lidah yang kemerahan, mungkin sering capek, kemudian pins dan rasa ada muscle weakness ya. Nah, ini kita lihat MTHFR ya, domino effect. Jadi kalau kita tidak mengonsumsi 5-metil tetrahidrofolat ya, ini masih 4 ya tetrahidro. Ini jadi ada yang 5, ada yang 4, ini ya 5-metil tetrahidrofolat. Dan akhirnya kalau kita lihat di sini, ini ada gangguan di mana triptofan, tirosin tidak menjadi serotonin, sehingga di sini orang akan mengalami mudah stres ya. Kemudian di sini bagaimana jika 5-metil tetrahidrofolat ini tidak dibentuk ya, dan akhirnya di sini tidak terbentuk juga SAMI ya. Dan kita lihat homocysteine dia akan dipecahkan menjadi taurin dan glutathione. Artinya kalau kita kekurangan 5-metil tetrahidrofolat, kita akan mengalami kurang glutathione. Mungkin suplemen glutathione lebih populer di pasaran sebagai suplemen untuk mutihin. Jadi kita minum glutathione lebih dulu. Padahal yang kita butuhkan adalah 5-metil tetrahidrofolat sebagai basic ya. Nah, sekarang kita lihat ini tadi sudah diceritakan tentang kemungkinan mutasi gen yang terjadi ya. Nah, ini juga kita lihat bagaimana kira-kira jika mutasi ini terjadi dari ibu dan bapak ya, sehingga terjadilah varian-varian ini. Mungkin bingung ya, apa sih ini ya? Nanti saya jelaskan. Nah, ternyata selain kita membutuhkan vitamin, multivitamin dan multimineral, kita membutuhkan kofaktor ya. Kofaktor ini kalau dia kurang pun akan menyebabkan sehat kita itu tidak maksimal ya. Kita akan bisa melihat kebutuhan terhadap kofaktor ini kalau kita melakukan pemeriksaan organic acid test ya. Kebetulan saya dengan beberapa teman kemarin melakukan pemeriksaan ini dan kita mendapat hasil bahwa kofaktornya itu kurang. Jadi apakah dari 5-metil tetrahidrofolat ya, mungkin dari piridoksin ya, mungkin dari metikobalamin ya. Padahal kita sudah konsumsi menurut kita, tetapi masih dianggap kurang ya. Ternyata sehat yang sempurna itu tidak mudah. Nah, akhirnya ini kita lihat proses yang terjadi dalam tubuh kita, yaitu transsulfurasi ya. Kemudian ini bagaimana homocysteine akan menjadi cystathionin dan cystein. Dan kita lihat ya, ternyata tadi kita melihat ada resiko penyakit jantung, ada resiko neural tube defect, dan bahkan ada resiko penyakit ginjal jika kita mengabaikan kebutuhan terhadap penggunaan 5-metil tetrahidrofolat tadi ya. Jadi coba kita lihat apakah kita sudah mengonsumsi B kompleks yang sesuai yang mengandung metilfolat dan metikobalamin ya, bukan cyanocobalamin dan bukan folic acid ya. Jadi teman-teman dokter juga yang lain bisa menyebarkan ilmu ini kepada teman-teman dokter spesialis lain sehingga kita akan bisa semakin menyehatkan generasi masa depan kita. Ternyata
hiperhomosistein ini akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan hipertensi, ya. Jadi kalau ada hipertensi dan kita hanya menggunakan berbagai macam obat antihipertensi, kita tidak mengobati dari akar masalah. Jadi artinya ayo kita cari dulu homosisteinnya dan kita terapi pakai 5-metil tetrahidrofolat. Nah, akhirnya ternyata penurunan fungsi ginjal bukan hanya diakibatkan oleh fungsi ginjal itu sendiri, tetapi ya, fungsi ginjal ini mungkin sudah terjadi dari stadium 1 sampai stadium 5 ya. Ada yang sudah cuci darah, tapi dia berawal dari atas tadi. The root of cause-nya adalah 5-metil tetrahidrofolat deficiency. Dan pada saat metilasi itu terjadi, homosistein akan meningkatkan the kidney ya. Jadi ginjal kita membayar harganya. Harganya adalah mungkin harus cuci darah ke depannya. Nah, kalau kita melihat begitu banyaknya fasilitas untuk cuci darah saat ini, tapi adakah yang mikir bagaimana supaya cuci darah ini tidak semakin banyak, ya? Nah, akhirnya jika seseorang mengalami hipertensi, ayo kita mungkin bisa obati dari akarnya, yaitu defisiensi 5-metil tetrahidrofolat, ya. Akhirnya kita lihat bahwa fungsi ginjal itu ya kita paham tentang fungsi ginjal, ternyata dia juga membutuhkan banyak sekali nutrisi supaya gangguan fungsi ginjal ini tidak terjadi begitu saja. Nah, mungkin yang sudah ada gangguan fungsi ginjal, nah mari kita mulai mengobati dari akar masalah supaya tahu bahwa kalau nggak dimulai dari sini, kita akan terus-menerus terjadi penurunan fungsi ginjal. Ternyata pada orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal pun mengalami gangguan heavy metal, ya. Jadi ada akumulasi heavy metal yang akhirnya menyebabkan fungsi ginjalnya semakin rendah. Dan ada yang namanya cadmium nephrotoxicity ya. Jadi ternyata banyak sekali ya masalah yang bisa terjadi hanya dari defisiensi 5-metil tetrahidrofolat. Nah, bagaimana mensupport metilasi yang optimal pada pasien yang mengalami gangguan MTHFR ini? Jadi ini foundational support ya adalah aktif folat atau 5-metil tetrahidrofolat, B12 yaitu metikobalamin, B6 piridoksal 5-fosfat ya bentuknya, kemudian magnesium zinc, kolin, betain untuk metabolisme homosistein. Dan kita harus memberikan lifestyle support ya berupa anti-inflammatory diet ya. Kita hindari konsumsi makanan yang kaya gluten, dairy, sugar, dan processed food. Kemudian stress management, ya apakah mau meditasi, heart rate variability training, ya. Dan toxin reduction, yaitu air, water, beauty product, mungkin kita menggunakan produk-produk yang terkontaminasi, kemudian regular sweating, apakah infrared sauna, exercise, adequate sleep, dan circadian hygiene. Nah, siapa yang harus melakukan pemeriksaan mutasi MTHFR ini? Yaitu mereka yang mungkin mengalami beberapa kali keguguran pada saat kehamilan atau bahkan infertility. Mereka yang mengalami homosistein tinggi, kemudian mental health condition, anxiety, depresi, ADHD ya. Kemudian chronic fatigue atau fibromyalgia, migrain, penyakit autoimun ya, estrogen dominan atau any kind of fibroid. Kemudian mereka yang bermasalah dengan detox ya, mungkin ada sensitivitas khusus terhadap bahan-bahan kimia yang lain. Nah, apa tes yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita memiliki genetik
MTHFR dan metilasi ya. Ini tesnya bisa dilakukan MTHFR genetic test, homocysteine ya, kemudian methylation panel, organic acid test, kemudian ini complete blood, jadi ini hematologi lengkap dan MCV, kemudian serum B12 dan folat, CRP, ferritin dan HS. CRP. Apa yang harus diukur yaitu SNP, gangguan marker atau impaired methylation, SAMI, SAH, MTHF dan methionine, methylation dan detox intermediate, makrositosis dari vitamin B12 dan folat defisiensi. Baseline status ya, kemudian inflamasi dan iron interaction. Nah, ini 6 cara untuk mengatasi gangguan mutasi MTHFR. Pertama, kita gunakan nutrien yang diaktifasi. Kita boleh menggunakan methylated atau coenzyme. Kemudian, kita turunkan homocysteine. Bisa tambahkan TMG, trimethylgitasin, B6, B12, methylated folate, dan magnesium. Kemudian kita balance glutathione, apakah menggunakan NAC, liposomal glutathione, glycine. Kita support liver detox dengan milk thistle, sulforafan, dandelion maupun cruciferous vegetable. Dan kita menggunakan environmental toxin untuk membersihkan udara, makanan, dan air. Dan mungkin kita menggunakan skincare atau body care ya. Dan kita harus mensupport mikrobiom. Healthy gut equal better vitamin B recycling. Jadi ternyata sekarang ini kalau mau mencegah penyakit, kita harus gunakan semua step-step ini ya. Ini adalah contoh pemeriksaan mutasi gen yang bisa dilakukan di laboratorium Prodia. Ya, ini variasinya. Ini nanti materinya bisa dibagikan. Artinya kalau kita ingin memastikan, kita bisa melakukan pemeriksaan phenotyping. Nah, kebetulan ini saya memiliki satu pasien unik. Pasien ini anak-anak laki-laki 6 tahun dengan keluhan di kaki ini seperti ini ya, seperti eksim. Ini pasien agak istimewa. Ya, orang tuanya sudah pernah membawa anak ini berobat ke Mayo Clinic, ya, keren banget. Nah, karena udah dilakukan pemeriksaan hormon, udah kita support, tapi sudah ngikuti IgG food sensitivity, tetapi kok eksimnya nggak sembuh-sembuh ya. Akhirnya saya lakukan pemeriksaan organic acid test ya. Ternyata di sini dia memiliki, ini kalau organic acid test uniknya dia udah keluar nih defisiensi apa saja kurang lebih. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kemudian energy production metabolite dalam Krebs cycle, dia memiliki vitamin B kompleks defisiensi, lipoic acid, L-aspartic acid, dan Saccharomyces boulardii. Kemudian dia membutuhkan glutamin, dan dia juga membutuhkan
tadi sudah disebutkan adalah Saccharomyces boulardii. Dan ini hasil yang lain ya. Jadi dia membutuhkan vitamin C, E, N-asetilsistein, lipoic acid. Ya, ini harus diantisipasi karena keadaan ini jika terus-menerus terjadi bisa saja memicu kanker ya. Nah, kemudian ada fungal dysbiosis marker. Ya, ternyata dia harus kita berikan antifungal, kemudian Saccharomyces boulardii, probiotik, glutamin, zinc, dan omega 3. Kemudian yang unik, ternyata dia juga memiliki talat ya. Talat itu datang dari mikroplastik dan treatmentnya adalah mix asam amino, glycine, NAC, vitamin E, magnesium, dan zinc. Dan juga ada toluen dan silen toxicity ya. Ini dari mobil atau dari cat rumah yang baru dicat, dan bahkan ada styrene toxicity. Saya baca-baca di mana ya, ini ada mungkin juga dari air minum yang terkontaminasi. Kemudian ya ini sudah dibuatkan interpretasinya dan kebutuhan suplementasinya. Kebetulan anak ini memang unik karena dia sudah pernah dilakukan pemeriksaan hormon sebelumnya, dan angka growth hormon tadinya 72 ya beberapa bulan lalu, dan kita periksa lagi saat ini itu angkanya semakin rendah 52. Bingung ya, karena anak ini 6 tahun memang dia anak yang kecil, artinya pertumbuhannya terhambat ya, dia di kelas paling kecil gitu. Apakah ini ada hubungan ya, tetapi ya ini kebetulan karena diperiksain sekalian ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin mengetahui apakah anak yang stunting itu lahir dari ibu yang mengalami undermethylation ya. Saya search, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi anak stunting ya. Ini dari masalah ibunya seperti ini ya, dan masalah bayi sendiri. Jadi artinya saya tuh bingung. Sekarang ini banyak stunting di negara kita, tapi solusinya kok makanan bergizi gratis ya. Nggak cocok ya. Jadi artinya mungkin lebih baik kita mengganti suplementasi secara nasional sehingga kita bisa merubah status stunting ini menjadi lebih baik ya. Kita akan menciptakan, katanya kan generasi emas ya. Generasi emas tidak lahir dari orang yang nutritional statusnya jelek ya. Nah, sekarang ternyata undermethylation itu berhubungan loh dengan stunting ya. Mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan kepada pemerintah, tolong ini disampaikan, karena kalau gitu kita tidak akan mencapai generasi emas yang lebih baik. Dan ternyata undermethylation itu menyebabkan gangguan autism spektrum, ya, antisocial personality disorder, schizoaffective disorder, oppositional defiance, ya, anoreksia, depresi, dan gangguan lain itu berupa histamin intolerance dan mast cell activation. Itu mungkin yang dialami si anak tadi ya. Kemudian akhirnya saya memberikan summary dan advice. Undermethylation pada anak itu berhubungan dengan berbagai macam masalah. Adanya hormon imbalances, detox pathway disorder, nutritional deficiency, heavy metal intoxication, dan microbiome imbalances. Dan untuk mengoreksi stunting di Indonesia dan untuk menciptakan generasi yang lebih baik, mungkin kita harus mengusulkan penggantian asam folat menjadi methylated folat, dan juga penggantian methylcobalamin bukan cyanocobalamin, dan P5P atau B6. Ini sudah paling minimal ya. Jadi 3 nutrisi basic ini sangat dibutuhkan
pada kekurangan nutrisi, terutama pada ibu dan anak. Dan untuk orang tua yang ingin mengurangi penyakit kardiovaskular dan penyakit ginjal, dan juga akan mengurangi kejadian hemodialisis di masa depan. Semoga apa yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.